apakah ini adalah permainan yang berbahaya yang ditunjukkan Xavi sehingga mengangkat kaki dengan sangat tinggi. Kita melihat di sini, ya jelas sekali. Yang pertama mungkin adalah Xavi yang mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita melihat di sini, ya, sangat berbahaya tentunya dan pantas saja bagi wasit Sulisyoko untuk memberikan tendangan bebas, dan tendangan bebas kembali yang ideal bagi seorang Esteban Guillén. Baik. Ataupun kanan ball seorang Roman Camelo dengan kaki kirinya. Dan kita saksikan 3 eksekutor sudah bersiap-siap. Baik M. Ridwan, Roman Camelo dan juga Esteban Guillén. 3 pemain yang sudah mencetak gol di Jarum Indonesia Super League musim ini. Apakah menambah pundi-pundi golnya, mengingat M. Ridwan selama musim lalu mencetak 5 gol, dan di 4 pertandingan ini Esteban Guillén yang mengambil eksekusi ini masih terlalu jauh. Ya, sayang ya, kita melihat ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Arema untuk menambah keunggulannya. Berusaha mencuri konsentrasi, Bung, kita saksikan. Iya, Esteban justru menggunakan memilih akurasi daripada power, sehingga kita melihat untuk mencari akurasi ia justru harus menendang cukup tinggi melewati pagar pemain sehingga bola melewati mistar seorang Danang Wihatmoko. Buang saja oleh Enjang. Evaldo. Aris Fandi. Yun. Safi. Yang tujuh adalah Gendut Doni. Ya, saya pikir terbawa irama permainan Arema, para pemain Persijap. Mereka pun mencoba menerapkan permainan cepat, namun tidak berimbang dengan kondisi yang ada di atas lapangan. Kita melihat bagaimana Xavi justru mendorong seorang Juan Revi. Jelas tadi lalu pelanggaran. Javier Perez, pemain asal Spanyol yang juga adalah musim pertamanya membela Persijap Jepara. Waluyo. Masuk kepada Yongki. Pemain muda yang sangat potensial. Dia Nurul Huda. Lemparan ke dalam. Kembali sebuah umpan terobosan maksudnya kepada Gendut Doni. Esteban coba diganggu oleh Guti. Esteban kembali, kerjasama yang baik. Along. Lagi-lagi sering membuat kesalahan sendiri pemain-pemain Persijap Jepara ini. Ya, kita belum melihat ada alur permainan yang rapi yang disusun oleh anak-anak Jepara. Ini Wahyudi, umpan terobosan kepada Roman Camelo. Bukan pelanggaran. Juan Revi. Waluyo. Ya, Xavi tampaknya. Kita melihat di sini. Ya, sebuah benturan nampaknya dengan Juan Revi. Mungkin saya pikir ini adalah postur tubuh Xavi yang menyulitkannya untuk melakukan duel 50-50 dengan Juan Revi tadi, sehingga ia terjatuh setelah terbentur Juan Revi. Namun secara keseluruhan juga kita melihat bahwa para pemain Arema juga tidak menganggap remeh para pemain Persijap Jepara, sehingga mereka langsung melakukan pressing apabila
salah seorang pemain Jepara menguasai bola. Kita saksikan di layar kaca salah seorang Aremania, supporter fanatik yang tentunya mewarnai Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Ya, kita tahu bahwa ini adalah suasana yang sangat luar biasa yang Ya. selalu ditunjukkan oleh para Aremania. Ya, mengingat di pertandingan terakhir dikalkulasikan 900 juta Ya. rupiah, Bung, dihasilkan oleh penjualan tiket. Sebuah angka yang termasuk kategori spektakuler. Esteban Guillen. Ya, sebuah umpan terobosan kepada M. Ridwan. M. Ridwan. Ya, ini dia kita melihat akhirnya ada sebuah akselerasi dari Ridwan. Baik sekali tadi umpan dari Guillen. Dan cukup cekatan, Danang Wihatmoko melakukan intercept. Sangat berbahaya. Evaldo Silva bermain di barisan pertahanan sendiri. Nurul Huda. Safi. Zulkifli. Roman Kemelo. Ya, tepat sekali offside. Kita melihat pada saat bola dilepas oleh Roman kepada Noah Alamsyah. Dia sudah berada di belakang lini pertahanan Persija Jepara. Buang saja oleh Denny Wahyudi. Yun. Gendut Doni. Masih Gendut Doni. Cukup baik Gendut Doni. Daripada Yun. Gendut Doni. Safi. Enjang Rohiman. Sebuah umpan tusukan maksudnya. Mudah saja untuk anak-anak Singoedan ini. Noah Alamsyah, Esteban Javier Guillen. Oh, Ya. Sayang kehilangan bola tadi Roman. mentah serangan yang sudah dibentuk oleh anak-anak Aremania. Arema Indonesia. Seharusnya umpan tersebut tampak adalah untuk Yongki Aribowo. Namun dia tidak berada pada posisi yang ideal untuk menerima umpan dari seorang Roman Kemelo. Denny Wahyudi. Duel dengan Guti Ribeiro. Ya, kita lihat Guti juga cukup berani ya untuk melakukan duel di lini tengah. Kita melihat bagaimana tatapan mata seorang Guti yang tampak sangat emosional. Terpancing, Bung, Ya. dengan kerasnya Betul. Liga Indonesia. Ya, dan yang sudah pasti para pemain Persija pun di pertandingan ini terpancing permainan cepat. Padahal kita melihat bahwa para pemain Persija belum bisa mengatasi permainan cepat, namun mereka terbawa irama permainan Arema yang bermain cepat, sehingga mereka kehilangan bola. Kemudian para pemain juga tampak emosional untuk merebutnya kembali, seperti yang ditunjukkan oleh Guti tadi. Kita melihat Persija juga sepertinya terperangkap di lini pertahanan mereka. Ya, kembali dikuasai oleh Arema. Ini Wahyudi. Juan Revi. Zulkifli Syukur mencoba overlapping. Kembali Juan Revi. Esteban Guillen. Lagi-lagi mentah serangan yang dibangun oleh anak-anak Arema. Memperlambat tempo permainan untuk mengendalikan serangan. Waluyo. Purwakayudi.
Ya, memang dikenal sangat sulit untuk menundukkan Arema Indonesia apabila bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini, apalagi untuk tim Persijap Jepara yang mana memang di musim lalu dalam 2 perjumpaannya di Liga Super Indonesia Persijap takluk di kandang Arema dengan skor 3-1, di mana gol tersebut diberikan oleh Esteban Guillen dan juga Roman Camelo. Sedangkan 1 gol dari Persijap dicetak oleh Iswanto yang saat ini sudah tidak memperkuat Persijap Jepara. Pelanggaran lebih lambat, Bung. Pertandingan memasuki menit ke-30 dan menuju menit 40 ini. Ya, dan ini justru menguntungkan Arema Indonesia ya, karena motif mereka untuk mencetak gol di awal-awal pertandingan sudah tercapai. Mereka sudah mencetak 1 gol. Sekarang tinggal bagaimana mereka tetap menguasai bola, tetap menguasai irama permainan yang mereka tunjukkan sekarang, dan membuat Persijap tentunya lebih frustrasi. Dan penting dalam hal ini bahwa para pemain Persijap memiliki fighting spirit yang tinggi, seperti yang kita lihat sekarang ditunjukkan oleh Gendut Doni. Bagaimana ia coba merebut bola, kemudian terpaksa dilanggar oleh Benny Wahyudi, dan ini adalah kesempatan baik bagi timnya Persijap dari situasi bola mati. Ya, Sebab inilah satu-satunya kans yang saya pikir bagi mereka untuk mencuri gol, mengingat mereka begitu sulit menyerang ke gawang Arema. Gendut Doni Sayang sudah sekali. memberikan kepada Guti Ribeiro di sana, disambar saja oleh Kurnia Mega. Ya, sayang sekali sebuah kans yang terbuang percuma dari Persijap Jepara. Dan tampaknya sudah ada pergantian Ya. pemain yang akan dilakukan oleh Suimin Diarja. Padahal pertandingan babak pertama sebentar lagi usai, namun terlihat Suimin sangat tergesa-gesa untuk melakukan pergantian pemain. Iya. Tidak puas dengan penampilan anak asuhnya di lapangan hijau saat ini. Ya, jelas sekali kita melihat bahwa tim Persijap justru terkurung di pertahanan mereka sendiri. Penyerangan yang harusnya coba mereka lakukan tidak terlihat. Baik sekali M. Ridwan mencuri bola tadi. Yun. Pressing yang baik yang ditunjukkan oleh para pemain Arema, langsung menyapu bola. Di sini kita melihat Purwaka Yudi yang masuk menggantikan peran seorang Pierre Njangka yang menjalani akumulasi kartu. Anjang Rohiman. Pelanggaran Esteban. Ya, kita saksikan di pinggir lapangan Johan Juansah bersiap untuk menggantikan. Ya, cukup menarik. Peran Safi digantikan oleh Johan Juansah di menit ke-39 ini. Pergantian pemain dilakukan oleh Coach Suimin Diharja. Ya, kita belum tahu juga ya apakah ini pergantian karena teknis ataupun karena Jawi dibelit cedera. Namun saya lebih melihat bahwa ini adalah kepentingan taktik, di mana Johan akan lebih berperan sebagai seorang penyerang, mencoba terus mengganggu lini pertahanan Arema Indonesia yang tampak tidak mengalami kesulitan untuk menghalau serangan yang masuk dari Persijap Jepara. Evaldo Silva tentunya palang pintu yang begitu loyal bersama timnya Persijap Jepara, kerap kali hadir sebagai goal getter. Ya,